Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Roh Kudus bukan cuma kami nyanyikan, tapi Roh Kudus benar-benar ada di tempat ini. Kami tetap yakin, kami tetap merasakan bahwa benar-benar ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja di ruangan ini, Bapak. Kami bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama kami. Dan kami percaya, Bapak, pagi hari ini kehadiran kami sungguh akan membuat banyak hal yang terjadi dalam hidup kami secara pribadi, karena Roh Kudus selalu berkarya, karena Roh Kudus selalu bekerja, dan Roh Kudus selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, teduhkan hati kami semuanya, segala gejolak yang ada dalam hati kami, Roh Kudus yang meredam, dan segala pikiran-pikiran yang kemana-mana, pikiran-pikiran yang negatif, Roh Kudus yang meneduhkan, menghancurkan semua pikiran-pikiran yang tidak benar, dan kami mau tetap melihat kepada Engkau, dan kami tetap mau fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami semuanya, urapi kami semuanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah kembali, berkumpul. Hari ini pembacaan kita di Yeremia 17. Yeremia 17, kita tahu ada beberapa ayat di sana, ayat yang cukup terkenal, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ya. Saya ingin membaca dari seluruh Yeremia 17 ini, tidak seluruhnya dibaca, tapi saya ingin cuma membaca ayat 5, 6, 7, dan 8 saja. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu saya persilakan membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Ayat 7 saya membacakan, dan ayat 8 kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya ke padang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa Bapak Ibu. Ayat 5 dan 6 ini adalah kebalikannya dari ayat 7 dan ayat 8. Sepertinya kalau kita bicara tentang mengandalkan Tuhan, ini sesuatu yang tidak terlalu penting bagi kita, gitu ya. Bahkan saudara kadang-kadang berkata begini, mana bisa sih manusia itu selalu mengandalkan Tuhan? Ya pasti, ya kita pasti berusaha lah mengandalkan Tuhan. Kita pasti selalu berusaha untuk berharap pada Tuhan, tapi pada kenyataannya ya kita juga jujur gitu kan saudara. Kadang-kadang ada yang orang Kristen yang bilang ya enggak bisalah sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Buktinya kalau mengandalkan Tuhan itu ya nanti bahaya terjadi. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini, pagi ini, orang yang sedang kehidupannya sedang mengalami sesuatu yang sulit, mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, kehidupan yang pada satu hari ada di dalam lembah-lembah bayang maut begitu, itu
Di situ kita tahu bahwa yang kita percayakan, yang kita harapkan, yang kita andalkan itu siapa. Ya. Saudara, di dalam ayat 8 itu ada beberapa berkat, ada 6 atau 7 berkat dari hasil dari orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ya, kita bilang, ya aku enggak khawatir kok. Aku tahu Tuhan itu tolong. Ya memang sering kita bicara seperti itu. Kita bicara, aku enggak takut lagi sudah. Aku cuma mengandalkan Tuhan saja. Bapak Ibu, padahal pada prakteknya kita belum sampai seperti itu. Ya, hari ini ada beberapa hal yang saya akan bahas kepada saudara, untuk saudara. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat 7 ini bukan dari terjemahan, bukan dari TB, dari terjemahan baru, tapi saya membaca dari firman Allah yang hidup, terjemahan FAYH. 1 Petrus 5 ayat 7 ini adalah ayat yang terkenal. Dia bilang begini, kalau menurut FAYH, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Ini terjemahan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau ayat 7 dalam TB kan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau, gitu kan. Ayat 7 sekali lagi saya baca dengan terjemahan ini, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Kalau saya hubungkan ayat Yeremia ayat 17 ayat 7 dan 8, kenapa Tuhan itu nyuruh kita mengandalkan Tuhan? Itu ada alasannya. Ya, saudara, mengapa Tuhan ngajar kita untuk berharap tidak kepada pengertian kita sendiri, tidak kepada manusia, tidak pada kekuatan kita sendiri, tapi mutlak kepada Tuhan? Itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Karena Dia itu selalu memikirkan kita, selalu mengawasi kita, mengawasi segala sesuatu. Dikatakan di terjemahan ini, mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita. Ada manusia yang bisa seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, kalau bisa menunjukkan, mungkin saudara pada satu hari saudara pasti kecewa kalau ada seorang yang benar-benar memikirkan saudara, mengawasi saudara. Bahkan orang tua pun tidak bisa melakukan seperti itu kepada anaknya. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa mengandalkan Tuhan ada 3 cara. Kalau di ayat 7 ini di terjemahan TB atau FAYH selalu ada kata serahkanlah. Ya, jadi kalau saudara berdoa pada satu hari dalam kondisimu baik, tidak baik, kondisimu lagi sulit hidupmu, lagi banyak badai hidup yang terjadi, dan saudara takut, saudara khawatir, jangan saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan angkat kekhawatiranku. Itu tidak ada ayatnya. Saudara bilang, Tuhan ambil alih ketakutanku. Itu pun tidak ada ayatnya. Ayat ini berkata, firman Tuhan berkata, serahkanlah. Saudara tahu kalau kata serahkanlah itu berarti kita yang harus aktif menyerahkan kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau angkatan Tuhan, berarti Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang aktif. Ya, berarti kalau saudara bilang Tuhan ambil alih, berarti Tuhan yang berperan. Tapi ayat ini tidak kebetulan. Ayat ini berkata serahkanlah. Ngerti ya? Serahkanlah. Berarti kita tidak nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita punya inisiatif sendiri dan kita mau bertindak sendiri. Untuk apa? Menyerahkan. Bapak, saudara, kalau kata menyerahkan ini begitu itu diserahkan, ada satu terjemahan yang berkata bahwa
otoritas itu berpindah ke tangan Tuhan, ya, bukan ke tangan kita lagi. Jadi benar-benar kita tuh menyerahkan secara aktif, secara sadar, secara memang itu memang keputusan kita menyerahkan. Mudah enggak menyerahkan kekhawatiran? Harusnya mudah kalau kita memang mau, kalau kita memang percaya. Kenapa percaya? Apa? Bahwa Dia itu yang memikirkan kita, saudara. Dia itu yang mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita, kata ayat terjemahan FIYH. Nggak main-main Bapak Ibu, ya. Jadi itulah alasannya mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ingat ya, bukan Tuhan yang disuruh-suruh untuk mengambil ketakutan kita, bukan Tuhan disuruh-suruh untuk mengambil kekhawatiran kita, tetapi kita yang harus menyerahkan secara sadar, secara sadar dan secara terbuka kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita akan lihat lagi hal yang kedua, untuk kita bisa mengandalkan Tuhan itu tadi harus menyerahkan. Kalau kita tidak menyerahkan, saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan. Saudara khawatir terus, dan ketika saudara lihat ada seorang manusia, ada seseorang yang cukup mampu mungkin untuk menolong kita, saudara mulai taruh harapan saudara kepada mereka. Kita akan lihat di dalam dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ayat ini ayat yang terkenal juga. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini ayat 8 ini saudara sudah pasti sudah banyak tahu ayat ini, sudah banyak hafal. Tapi ada satu kata yang luar biasa. Apa itu? Pikirkanlah. Ya. Pikirkanlah itu sekali lagi itu peran kita. Bukan perannya Tuhan. Ya. Dia sudah berperan macam-macam loh sama kita. Perannya Tuhan apa? Wah, menjaga kita, memikirkan kita, mengawasi kita dalam segala keadaan. Itu perannya Tuhan. Dia sudah melakukan itu. Bagian kita apa? Tadi pertama, menyerahkanlah, serahkanlah, menyerahkan. Yang kedua sekarang, pikirkanlah. Saudara bilang mengandalkan Tuhan, tapi kalau memikirkan masalahmu terus, memikirkan masalah persoalan terus, memikirkan yang tidak baik terus ada dalam hidupmu, memikirkan penyakitmu terus, memikirkan kesulitan hidupmu terus, engkau tidak akan bisa mengandalkan Tuhan. Ya, engkau tidak akan bisa mengandalkan. Ngomong kosong. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia sudah menyerahkan. Dan kalau sudah menyerahkan, otoritas itu berpindah kepada Tuhan, bukan kepada kita. Perhatikan kata-kata ini. Ya. Dan kalau yang kedua di sana dikatakan, akhirnya saudara pikirkan semuanya itu. Apa tadi yang bilang? Semua yang benar. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa loh saudara. Ya, jadi artinya Tuhan itu nyuruh kita gini, jangan ada pikiran negatif dalam pikiranmu, jangan memikirkan yang tidak baik dalam pikiran kita. Kita memang selalu mengalami yang tidak baik mungkin, karena saudara kalau kembali kepada Yeremia 17, saudara kan ada di situ dikatakan begini. Salah satu berkat dari orang yang mengandalkan Tuhan itu kan gini, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya kan? Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Berarti kita juga harus menghadapi tahun-tahun kering itu. Bukan artinya dilancarkan semuanya, dibebaskan dari tahun kering. Tidak ada ayat yang seperti itu. Harus mengalami tahun-tahun kering. Tapi di situ dikatakan tidak khawatir. Ya, memang orang yang mengandalkan Tuhan itu bebas dari kekhawatiran.
bebas dari ketakutan. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Tadi dia bilang, pertama, menyerahkan. Begitu kita serahkan, otoritas itu berpindah kepada Tuhan. Yang ngurus kita itu Tuhan. Yang memikirkan kita itu bukan manusia lagi. Ya apa ya caranya? Enggak. Tuhan yang memikirkan itu untuk kita. Yang mengawasi segala keadaan kita. Apa sih yang kita hadapi dalam dunia ini? Segala keadaan kita, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita tidur, waktu kita apa. Mungkin hatimu lagi gelisah, mungkin hatimu lagi galau dan semuanya pikiranmu panik. Tuhan itu yang mengerti segala sesuatu tentang kita. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting kita menyerahkan, yang penting kita memikirkan yang benar, yang mulia. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan, diulangi lagi, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Saya ingin Bapak Ibu baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu saudara berkata begini, kok kata ayat 6 ini kok gini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Masa sih Tuhan itu mau mendengarkan keinginan kita dalam segala hal? Di situ dikatakan. Tadi saya berkata di ayat yang terjemahan 1 Petrus 5 ayat 7 itu kan saya sudah banyak ulangi. Kenapa? Karena dia itu yang memikirkan kita, mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita. Jadi kalau kita ada perintah, nyatakanlah segala hal, keinginanmu segala macam. Ya, tapi keinginan yang orang benar itu berbeda dengan keinginan orang fasik. Kita tergolong mana dulu, ya. Jadi hari ini ada satu perintah lagi yang terakhir, bukan cuman menyerahkan, bukan cuman memikirkan, tetapi menyatakan. Nyatakanlah, ya saudara. Nyatakanlah itu sekali lagi kita yang aktif. Kita yang melakukan sesuatu, aktif melakukan sesuatu, menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara jangan pernah lupa, saudara mungkin bilang ini, saya sudah sangat banyak menyatakan keinginan saya, kebutuhan saya Pak. Saya sudah sangat lengkap kalau memberikan tahu kepada Tuhan, menyatakan apapun. Bapak Ibu, di situ bukan cuma menyatakan dalam doa dan permohonan, mungkin kita sudah sangat ahli dalam hal itu, tetapi ada kata-kata dengan ucapan syukur. Saudara belum melihat apa-apa, belum merasakan sesuatu apapun, belum mendapatkan, melihat pun belum, tapi ada ucapan syukur di sana. Ini yang kadang-kadang kita lupa, saudara. Makanya firman Tuhan kan selalu mengajar kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pernah lupa. Ternyata firman Tuhan itu satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang saudara berdoa, menyatakan segala keinginanmu, segala keperluanmu, saudara menyatakan segala kerinduanmu kepada Tuhan dalam doa, jangan lupa, aku bersyukur Tuhan untuk ini. Aku bersyukur untuk anakku yang sudah dijamah oleh Tuhan, anakku yang sudah diubahkan, hidupnya jadi baru, hatinya meremuk, hatinya hancur di hadapan Tuhan. Aku bersyukur untuk kesembuhan dari penyakitku ini. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sudah usia mulai kepala 5, kepala 6 itu kan ada aja, tiba-tiba gini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba begini, begitu. Bapak Ibu, saya selalu melihat di medsos itu kan ada, saudara mungkin sering melihat ada satu orang yang suka muncul di medsos itu yang suka ngeretek-ngeretek badannya kita, ya toh. Anak kalau sakit apa datang dengan lumpuh, naik kursi roda, dikeretek kakinya, ditarik
ditarik kakinya, kretek. Wah saudara, akhirnya dia bisa jalan, dia bisa, saya sering kali melihat gitu toh. Tapi teman saya itu bilang begini, ini loh, teman saya dari Malang bilang gini, ini loh, Mr. J ini, ya namanya kan Mr. J. Mr. J ini mau datang ke Malang, yang selalu kretek-kretek di medsos itu. Lalu satu kali kretek itu 2.500.000 katanya begitu. Yang ngomong saya itu teman saya itu orang kaya. Dia enggak keberatan bayar 2.500.000, tapi dia takut. Takutnya apa? Moro-moro keliru sedikit pun gitu, moro-moro kretek, kepalanya dikrotek gitu terus nggak bisa balik gitu, kayak apa? Siapa yang tanggung jawab gitu loh. Tak pikir-pikir juga ya bener ya, dia punya alasan juga. Saya seneng kretek-kretek dari kecil itu, saya suka klotok bunyi terus begitu saudara. Dari kecil saya saudara. Mama saya itu paling anti kalau lihat saya seperti itu. Dia marah karena nggak seneng kretek-kretek, tapi memang nggak bisa kasih alasan sama saya. Tapi ketika saya sudah besar, saya sudah lebih dewasa, saya itu lebih ngerti bahwa itu nggak bagus gitu kan. Kadang-kadang bisa syarafnya bisa kecepit, bisa apa dan sebagainya. Ya, terus teman saya dari Malang bilang, ayo mau tak gini. Temennya bilang, aduh takut aku gini-gini. Ya sudah, akhirnya nggak jadi semua. Kemarin hari Senin, tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon sama seorang jemaat. Kok, ayo tak jemput. Mau pergi mana? Senin pagi. Mau pergi mana? Mau pijet kretek-kretek. Dia bilang gitu. Loh, ndek mana? Ndek Kertajaya Indah sini. Dia rumahnya barat, rumahnya di Citraland sana, jemaat saya. Terus jam piro? Ya jam ini, nanti sebentar kalau aku berangkat, nanti koko tak omongi kira-kira perjalananku yang 40 menit. Senin itu kan libur kemarin toh, masih cuti bersama. Jadi kira-kira ya 40 menit. Kalau aku on the way nanti tak kabari. Ya udah, saya siap-siap gitu ya. Akhirnya sampai di rumah saya kurang lebih jam 11 kurang. Dia dengan istrinya jemput saya di rumah, saya dibawa pergi kretek-kretek saudara. Namanya juga itu ada pelangnya di Kertajaya Indah itu, ada pelangnya Kretek Surabaya gitu saudara. Mungkin kalau saudara lihat di IG-nya tuh ada. Terus bayarnya enggak mahal, cuma berapa ratus ribu rupiah, enggak sampai 1 juta saudara. Terus saya seneng, saya ini kan orang doyan pijet, doyan kretek-kretek, pokoknya saya ini dari kecil saya ini suka pijet. Sampai dari kecil itu punya angan-angan begini saudara, punya angan-angan anak masih kecil. Besok ya kalau aku sudah gede, aku kaya gitu misalkan, saya bilang begitu dalam hati saya, aku mau memelihara seorang tukang pijat di rumahku. Jadi setiap hari bisa pijet. Dari kan kecil itu saya seneng pijet saudara, sampai sekarang ini. Jadi saya diajak begitu langsung oke gitu ya. Oke gitu, tak tunggu. Akhirnya datang benar-benar. Saya ini juga ingat teman saya di Malang, kalau sampai keliru ya apa gitu ya, terus menceng, terus apa gitu saudara. Tapi saya waktu masuk di rumah itu, di tembok rumah itu banyak figura-figura, sertifikat dari orang yang punya usaha itu gitu ya. Jadi bukan orang kaleng-kaleng gitu ya maksudnya, tapi orang-orang yang benar-benar berpendidikan di bidangnya. Terus saya lihat, wah sertifikatnya banyak dijentrek gini, foto-fotonya dengan pejabat-pejabat yang dikretek-kretek sama dia dan segala macam gitu saudara. Dan akhirnya saya ini timbul nggak khawatir, wes tak apa-apalah. Pokoknya intinya kalau mau dikretek tuh kita jangan kaku, harus lemes gini, krek langsung enak gitu ya saudara. Nggak boleh kaku, kalau kaku tuh susah kan ya gitu ya. Ya udah, jadi saya itu ikuti aja. Ketika nama saya dipanggil, kan harus daftar dulu sudah. Daftar dulu dan akhirnya dipanggil, masuk ke satu ruangan, bukan langsung dikretek. Waktu di stretching, jadi kewak itu ditarik, aduh saya sampai aduh sampai kayak gitu saudara. Jadi kesakitan saya itu kaki saya, tangannya diputer gini, dilemaskan dulu karena kaku dan sebagainya. Tapi ya saya ini gini saudara,
Saya ini pegang ayat ini, saya tahu gini ya, Tuhan itu memikirkan kita, mengawasi kita, mengawasi saya dalam segala keadaan saya. Termasuk ketika saya dikretek-kretek, Tuhan tahu enggak? Ya tahu gitu ya. Dia tetap mengawasi saya, tetap mengawasi dan memikirkan yang berkenaan dengan saya di apapun, saat apapun gitu saudara. Saat hal-hal kayak gitu mungkin saudara bilang gitu, oh, urusan kertek-kertek kok Tuhan mengawasi kamu, ya enggak mungkin, Tuhan gak kengangguran gitu toh. Tapi saya itu selalu ingat ayat ini, di saat apapun Dia selalu mengawasi saya di segala keadaan saya. Ini luar biasa, ini benar-benar menguatkan. Jadi saya ingin Bapak Ibu, kalau saudara punya aplikasi di handphone saudara, aplikasi terjemahan Alkitab bukan cuma Alkitab, tapi Alkitab terjemahan yang lain, saudara kadang-kadang saudara harus membandingkan ada ayat-ayat yang dalam terjemahan yang lain yang itu yang lebih mengena di dalam diri kita. Itu penting sekali dan itu menguatkan sekali. Jadi intinya Bapak Ibu, saya ini cerita ini bukan cerita yang ngawur, tapi dalam keadaan gitu saya tetap percaya bahwa Tuhan itu mengawasi saya dalam keadaan yang seperti itu. Saya rodok khawatir memang karena kata-kata teman-teman saya, tapi akhirnya pun semuanya berjalan dengan baik dan saudara sekarang lihat saya bukan menceng atau apa enggak, tapi normal gitu ya. Tapi bukan promosi itu, bukan. Cuman saya itu ingin sampaikan bahwa dalam segala keadaan kita tuh Tuhan tetap mengawasi kita. Walaupun kadang kita enggak percaya, mosok dalam kondisi kayak gini Tuhan mau ngawasi aku. Tuhan itu repot ngurusi wong sak donya gitu kan kadang-kadang, tapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan dan janji Tuhan. Itu orang-orang yang sungguh bisa mengandalkan Tuhan akhirnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin sebelum kita pulang, kalau memang di sini tidak ada Alkitab terjemahan FAYH, tapi kalau mungkin ada bisa ditayangkan, kita bisa membaca bersama-sama. Ada Pak Handoko? Tidak ada. Hah? Oh tadi ada. Oh ya, tolong ditampilkan lagi Pak. Ya. Kita baca ayat yang ketujuh ini sampai di kata saudara ya. Ya, mulai kata serahkan, mulai kata yang berwarna kuning sampai yang kata saudara itu ada tanda kutip itu tertutup. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Sekali lagi, bisa lebih keras lagi supaya telinga kita dengar dan itu terekam di otak kita. Ya, kalau iblis bilang gini, bujui Tuhan gak kira ngurusi kon niku ngene gini. Saudara ingat, oh enggak. Bukankah Tuhan bilang bahwa Dia mengawasi aku segala sesuatu dan keadaanku dan Dia yang berkenaan dengan aku? Saudara lawan kata-kata iblis yang kadang-kadang membuat kita jatuh, membuat kita down. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak kebetulan pagi ini di tengah hujan yang membuat kami akhirnya mungkin ogah-ogahan untuk datang, tapi ternyata Engkau yang menuntun langkah kami sehingga kami ada di rumah-Mu pagi ini. Dan itu bukan satu kebetulan. Kami menikmati Tuhan di dalam penyembahan, kami menikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang sedang dicurahkan oleh Tuhan itu juga dicurahkan di dalam tempat ini pagi ini. Terima kasih untuk pemimpin pujian dan penyembahan pagi ini.
Terima kasih untuk semua yang hadir pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus tidak pernah jauh daripada hidup kami. Bahkan firman-Mu yang kami baca beberapa kali berulang-ulang, Engkau yang memikirkan dan mengawasi kami dalam segala sesuatu keadaan kami. Itu kami pegang benar-benar dan pegang kuat-kuat, sehingga kami bisa mengandalkan Engkau benar-benar. Karena apa? Karena Engkau itu yang satu-satunya pribadi yang bisa memikirkan dan mengawasi kami dalam segala keadaan. Kadang kami susah Tuhan, kadang kami galau, kadang kami pedih hati kami, kadang secara jujur, secara manusia kami kadang masih khawatir, kami masih takut menjalani hari demi hari. Tapi dengan ayat-ayat kekuatan yang Tuhan kirim pagi ini, itu akan menolong kami, akan menopang kami. Terima kasih Roh Kudus untuk peran-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang selalu hadir dalam kondisi apapun dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami tetap percaya hari ini pun ada berkat Tuhan, hari ini pun ada kemurahan Tuhan, hari ini pun ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan buat untuk kami. Mungkin hari ini kami harus mengurus banyak perkara-perkara yang tidak mungkin kami selesaikan, tapi Roh Kudus akan memampukan kami, memberikan hikmat yang dalam untuk kami, sehingga kami bisa menyelesaikan segala sesuatu urusan kami dengan kemenangan akhirnya. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, dan Engkau tetap yang paling besar dalam hidup kami, yang paling mulia dalam hidup kami. Sekarang kami memberkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau pulang pagi ini dengan sukacita. Engkau pulang pagi ini, Tuhan sudah menolong-Mu, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepadamu, dan Engkau akan menyerahkan kekhawatiran-Mu. Engkau akan memikirkan perkara-perkara yang mulia, dan Kau terus akan menyatakan itu di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, keluargamu diberkati, keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.